Saudara pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat bencana pergerakan tanah yang terjadi di Desa Cibeduk, Kecamatan Rongga. Akibat bencana ini 160 jiwa terdampak. Data BPBD Bandung Barat menyebutkan 24 rumah sekolah, tempat ibadah maupun jalan desa rusak akibat bencana tanah bergerak. Selain kerusakan, peristiwa ini juga membuat 47 kakak yang terdiri dari 160 jiwa mengungsi. Relokasi bagi warga terdampak disiapkan. Lagi ujung daripada retakan ini di sungai, berarti akan juga berdampak terhadap pendangkalan sungai. Dan berdasarkan informasi ini masih labil ya. Oleh karena itu, ini pergerakannya sekitar sampai dengan 5 meter nih, seperti yang terjadi di sini. Suhunya sekitar 5 meter. Sementara itu PJ Bupati Bandung Barat Arsan Latif tengah menyiapkan relokasi bagi warga terdampak. Hal ini mengantisipasi kondisi tanah yang labil dan bergerak sampai 2 meter. Dan informasi terkini terkait bencana tanah bergerak yang mengakibatkan puluhan bangunan rusak dan ratusan jiwa mengungsi, kita tanyakan langsung kepada PJ Bupati Bandung Barat Arsan Latif. Selamat malam Pak Arsan Latif, Pak PJ Bub, saya Friska di sini. Selamat malam Mbak Friska, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kondisi warga yang terdampak seperti apa Pak, dan boleh diceritakan awalnya? Baik, kurang lebih sekitar tanggal 28-29 Februari kemarin, itu terjadi kejadian pergerakan tanah yang cukup dalam, sehingga memaksa pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan tanggap darurat. Karena itu, alhamdulillah saat ini semua pengungsi yang kurang lebih 160 jiwa itu telah kita tampung di Islamic Center. Alhamdulillah kondisinya baik-baik saja. Kami menjaga betul baik kebutuhan dasar maupun psikis saudara-saudara kita. Karena ini kejadian benar-benar sangat berat bagi mereka. Alhamdulillah sekarang sudah tertangani dengan baik. Ada berapa titik pengungsian yang disiapkan dan jumlah warga yang terdampak ini 160 kurang lebih, begitu ya Pak ya? Sementara ini kita kumpulkan di Islamic Center di belakang Masjid Raya Sipol Rongga. Hal ini kita maksudkan untuk mengawas secara keseluruhan, memastikan semua kebutuhan dasarnya, dan alhamdulillah kita juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak termasuk Pak PJ Gubernur Jawa Barat kemarin sudah datang menjenguk, dan dari BPBD Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial, dari Kapolres Cimahi dan di Posonam Sosial Cimahi dan beberapa stakeholder, ini perhatian cukup besar kepada masyarakat kami. Kami pun merasa bahagia adanya partisipasi aktif dari berbagai kalangan termasuk dari pemerintah Provinsi Bandung Barat. Bahkan kemarin juga sudah datang dari teman BPP dari pusat untuk melihat kondisi lahan. Ya, Pak PJ Bub, kalau artinya sekarang ini sudah masuk hari ke-5, betul? Koreksi kalau saya salah, untuk tanggap darurat. Sampai kapan Bapak nanti akan berlangsung tanggap darurat ini statusnya? Di tanggal 14 hari ke depan, sekitar hari Rabu ke depan. Oh baik, 14 hari ya. Selama 14 hari tanggap darurat ini apa saja selain relokasi sementara, warga mengungsi, lalu apa saja yang dilakukan untuk jangka pendek ini Pak? Apalagi ini kan sebenarnya masuk zona menengah hingga tinggi, potensi tanah bergerak ya Pak? Ya, kejadian seperti ini memang berbeda dengan kejadian yang lainnya. Pengungsi, kalau misalnya pengungsi banjir, airnya rendah, akan kembali untuk rumahnya. Ya. Kalau kebakaran, akan kembali untuk bangun rumah. Betul. Nah, kejadian seperti ini benar-benar berbeda dengan kejadian yang lainnya, karena baik perumahan maupun tanah itu nggak bisa lagi ditempati. Oleh karena itu saya sudah berkomunikasi dengan Pak Kades, beberapa pihak, bahwa insya Allah akan kita relokasi. Dan alhamdulillah hampir semua masyarakat, kepala rumah tangga yang terdampak itu menyetujui untuk kita segera relokasi. Ya, karena demi keamanan dan keselamatan juga ya. Untuk lokasi relokasinya ini, di mana perkiraan titiknya Pak? Kurang lebih sekitar 2 km dari tempat kejadian. Oke, Ini tapi saya berterima kasih juga kepada Pak Kades. Ini ada upaya untuk segera kita menyiapkan. Dan terhadap pembangunan rumahnya pun kami sedang berkoordinasi beberapa pihak untuk segera kami bangunkan. oke, Termasuk dari kami.
baik. Artinya warga bisa kembali ke lokasi baru itu dalam jangka waktu 14 hari ini sambil menunggu rumah dibangun di lokasi yang baru. Seperti itu Pak PJ Gub? Pak PJ Bub? Ya, jadi memang proses untuk relokasi ini kan butuh waktu ya Mbak Priska ya. Betul. Oleh karena itu sampai dengan 14 hari ke depan, kita memastikan betul kebutuhan dasarnya kita siapkan. Setelah itu, kami juga akan memperhatikan betul kepada masyarakat yang terdampak, termasuk misalnya menyiapkan lapangan-lapangan pekerjaan. Kami berpikir dan merencanakan untuk menyiapkan pekerjaan yang padat kerja. Karena dampak dari kejadian ini, proses atau pergerakan ekonomi akan terhambat. Sehingga kami, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, harus berpikir keras bagaimana masyarakat yang terdampak ini tidak terlalu dalam traumanya. Ya. Jadi kita akan ada program padat karya. Oke, jadi salah satu solusinya program padat karya. Selain rumah yang terdampak, infrastruktur apa saja juga yang rusak, Pak? Ya baik, ada beberapa, misalnya bangunan sekolah. Sekolah kondisi yang saya cek kemarin itu benar-benar suasananya atau kondisinya adalah pergerakan tanah, tapi suasananya seperti gempa. Termasuk jalan desa, jalan lingkungan itu benar-benar apa ya, kita di luar dugaan lah. Karena pergerakannya itu ada yang turun, ada yang naik. Jadi kayak ada gerakan yang membuat tanah ini benar-benar bergerak seperti apa ya. Ada tekanan keras yang terjadi di sana. Oleh karena itu kita segera untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak sehingga benar-benar bisa tidak menghambat pergerakan kehidupan di Kecamatan Cibeduk ini, Mbak. Ya, Pak Arsan, sekali lagi kami turut prihatin sedalam-dalamnya. Semoga penanganannya berlangsung dengan baik, juga untuk relokasi berjalan dengan lancar sehingga warga bisa melanjutkan lagi kehidupannya. Terima kasih atas waktunya, Pak PJ Bupati Bandung Barat, Bapak Arsan Latif. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum.